Kabut turun cepat sore itu. Udara dingin menusuk tulang dan aroma tanah basah menyeruak dari arah sungai. Arman berdiri di tepi jembatan kayu, menatap air yang mengalir kecoklatan di bawahnya. Dia baru seminggu tinggal di desa Tirpasang, desa kecil yang terletak jauh di lembah Gunung Wilis, tempat sinyal ponsel mati begitu matahari terbenam. Orang-orang desa ramah tapi pendiam, terlalu pendiam. Dan setiap kali ia bertanya tentang sungai di utara desa, mereka hanya menjawab singkat, "Sungai itu haus." "Nak, jangan disebut-sebut, jangan ucapkan nama di dekatnya." Arman mengira itu cuma kepercayaan kuno. Sampai hari ke-9, semuanya mulai terasa salah. Hari itu, Arman mengajar seperti biasa di SD kecil yang hanya punya 14 murid, anak-anak ceria, tapi mudah takut. Setiap kali ia mengajak mereka bermain dekat sungai, wajah mereka langsung pucat. "Pak Guru, jangan ke situ, nanti dipanggil," kata seorang anak bernama Siti. Suaranya lirih. "Siapa yang manggil?" tanya Arman, setengah bercanda. Anak-anak diam. Hanya suara desir angin yang terdengar, membawa aroma lumpur dari arah air. Sore harinya, hujan turun deras. Arman pulang lewat jembatan kayu itu lagi, sendirian. Arus sungai bergemuruh, tapi di antara suara deras itu, ia mendengar bisikan samar. "Man, Arman." Ia berhenti. Suara itu seperti datang dari bawah jembatan. Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya gelembung kecil yang naik ke permukaan, meletus perlahan seperti air sedang bernafas. Arman cepat-cepat pergi, mencoba menenangkan diri. Tapi sejak malam itu, setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara gemericik air dari bawah lantai rumahnya. Beberapa hari kemudian, Arman mengantar murid-murid pulang melewati sungai. Airnya surut, tenang hampir jernih. Siti berjalan paling belakang, membawa tas kecilnya. Saat menyeberang, Arman tanpa sadar menoleh dan berseru, "Ayo cepat Siti, airnya licin." Siti menoleh dan tersenyum. Tapi di balik senyum itu, air di bawah jembatan bergetar halus, seperti ada sesuatu yang terbangun. Keesokan paginya, Siti tidak datang ke sekolah. Ibunya menangis di halaman rumah, menunjuk ke arah sungai. Di sana hanya ada jejak kaki kecil yang berhenti tepat di tepi air. Tak ada tanda-tanda tergelincir, tak ada suara minta tolong. Namun di permukaan air, gelembung besar muncul lagi, perlahan dan pecah dengan suara lirih. "Pak Guru." Sejak hari itu, Arman tidak tenang. Malam-malamnya dipenuhi suara air menetes. Awalnya ia pikir atap bocor, tapi saat ia mencari sumbernya, ia menemukan genangan kecil di bawah ranjangnya. Meski lantai rumah dari kayu, tanpa pipa, tanpa air, air itu terus menetes dari celah papan, membentuk lingkaran basah, dan di permukaannya terlihat bayangan kecil. Wajah Siti tersenyum pucat, matanya kosong. "Pak Guru, airnya haus lagi." Arman terjatuh mundur, jantungnya berpacu cepat.
Ia menutup matanya, berharap itu mimpi. Tapi ketika ia buka lagi, air di bawah ranjang sudah kering. Hanya tersisa bekas lumpur dan satu jejak kaki kecil mengarah ke pintu. Malam berikutnya, desa diselimuti kabut tebal. Tak ada cahaya bulan, hanya bunyi lonceng tua di ujung desa. Bunyi yang menandakan sesuatu dari sungai akan datang menjemput. Warga menutup pintu rapat-rapat. Tak ada yang berani keluar. Tapi Arman yang dikuasai rasa bersalah keluar diam-diam menuju jembatan. Ia membawa lentera dan memanggil pelan, "Siti, kalau kau di sana, tunjukkan dirimu." Air sungai diam beberapa detik, lalu muncul riakan kecil dari tengah sungai. Sesuatu seperti tangan kecil perlahan muncul dari permukaan air. Lalu tangan itu melambai pelan, dan dari kabut di seberang sungai muncul bayangan tubuh anak kecil. Wajahnya samar, tapi senyumnya jelas, senyum yang menakutkan karena terlalu lebar. "Pak Guru, sebut namamu, biar airnya tahu siapa yang bersalah." Arman mundur, tapi tanah di bawah kakinya bergetar seperti arus bawah tanah sedang bergerak. Air tiba-tiba naik menyentuh tepi jembatan. Dari bawah air, ratusan jari pucat muncul seperti berusaha menarik sesuatu kembali ke dalam. Arman menjerit, berlari, tapi langkahnya terhenti oleh bisikan dari belakang. "Arman, jangan lari!" Suara itu suaranya sendiri. Kepala desa menemukannya di tepi sungai keesokan paginya. Tubuh Arman gemetar, basah kuyup, dan tatapannya kosong. Ia hanya bisa berkata pelan, "Aku mendengar suaraku sendiri, memanggil namaku dari air." Warga tahu apa artinya. Sungai sudah menandai dirinya. Malam berikutnya, lonceng berbunyi lagi. Air sungai meluap, langit merah, dan kabut menutup seluruh desa. Tak ada yang keluar, tak ada yang menolong. Hanya terdengar jeritan samar di tengah hujan. Dan setelah itu, sunyi. Ketika pagi datang, sungai kembali tenang. Airnya jernih, tapi di tepi jembatan, warga menemukan papan nama guru sekolah yang terbelah dua. Tulisan di kayunya samar, tapi masih terbaca, "Arman Guru SD Tirpasang." Dan di bawahnya seseorang menulis dengan kapur merah, "Jangan pernah sebut nama di sungai." Sungai mengingat setiap panggilan. Beberapa tahun kemudian, guru baru datang ke desa itu. Namanya Dina. Ia tak tahu legenda tentang sungai itu. Hari pertamanya, ia berdiri di jembatan, memandangi air yang mengalir pelan. Angin berhembus lembut, membawa aroma lumpur dan suara lirih dari arus. "Ibu Guru." Dina menoleh ke bawah. Tak ada siapa-siapa, hanya air yang beriak kecil. Tapi di antara gelembung yang pecah, muncul bayangan wajah seorang pria muda. Bibirnya bergerak perlahan. "Jangan sebut namamu."